Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muhdisran Hidayat dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 238010020. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maupun mempresentasikan hasil PPT atau PowerPoint saya yang berjudul Konsep Psikologi Perkembangan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan perilaku serta proses mental individu sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan psikologi perkembangan. Adapun tujuan dari psikologi perkembangan teman-teman sekalian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memahami proses perubahan dalam diri individu. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan perkembangan. Dan yang ketiga, membantu merancang intervensi yang tepat di setiap tahap usia. Kita lanjut pada slide pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri perkembangan. Adapun ciri-ciri perkembangan ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bersifat kontinu dan kumulatif. Yang kedua, mengalami perubahan yang bersifat sistematis. Yang ketiga, terjadi pada seluruh aspek kehidupan, baik itu dari segi fisik, emosi, sosial maupun kognitif. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ini menjadi 2 poin. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini yaitu genetik, kesehatan, dan inteligensi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu mencakup keluarga, budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tahapan perkembangan manusia. Pada tahapan perkembangan manusia ini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, masa parental, yaitu sebelum lahir. Yang kedua, masa bayi dan kanak-kanak pada usia 0 hingga 5 tahun. Yang ketiga, masa anak. Masa anak ini disebut dari usia 6 hingga 12 tahun. Yang keempat, masa remaja, dimulai dari usia 13 hingga 18 tahun. Yang kelima, masa dewasa awal, dimulai dari usia 19 hingga 40 tahun. Yang keenam, masa dewasa tengah, dimulai dari usia 41 tahun hingga 60 tahun. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir, dimulai dari usia 60 tahun hingga berikutnya. Dan penjelasan selanjutnya yaitu teori-teori psikologi perkembangan. Teori-teori psikologi perkembangan itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, teori psikososial atau Erik Erikson. Teori psikologi sosial ditemukan atau dicetus oleh Erik Erikson. Yang kedua, teori kognitif oleh Jean Piaget. Yang ketiga, teori perilaku oleh Skinner dan Bandura. Dan yang terakhir, teori humanistik ditemukan oleh Maslow dan Rogers. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya psikologi perkembangan.
Pentingnya psikologi perkembangan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, menyusun program pendidikan sesuai usia. Yang kedua, membantu mengatasi gangguan perkembangan. Yang ketiga, menyesuaikan cara mendidik dan berinteraksi dengan individu berdasarkan tahap usianya. Baiklah, sebagai kesimpulan dari pembahasan PPT saya ini, yaitu psikologi perkembangan mempelajari tentang perubahan individu sepanjang hayat. Perkembangan ini mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, dipengaruhi oleh faktor internal atau genetik dan eksternal atau lingkungan. Perubahan ini terjadi secara bertahap sesuai usia dan memiliki karakteristik unik, yang dimana pemahaman ini penting untuk pendidikan, parenting maupun konseling. Baiklah, mungkin itulah saja pembahasan ataupun presentasi saya mengenai PPT konsep psikologi perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.